قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, kalau kita melihat video dari Bahar ketika berceramah, apalagi ketika mengomentari orang-orang yang tidak sepaham dengan Ba'alawi, itu ucapannya luar biasa, kasar, kotor, ya. Ya, contohnya seperti inilah. Ini nih kiai-kiai yang jadi anjing-anjingnya pejabat ini. Kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat. Saya lebih memilih busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. Goblok. Prabowo dulu khianatin ulama, tapi secara konstitusi dia sah jadi presiden. Tapi bagi anak dia presiden pengkhianat, nggak ada urusan. Bagi saya, bagi yang lain nggak apa-apa. Saya sampaikan, kalau sampai Fuad bangsat biadab, Fuad cucu Gerwani PKI tidak ditangkap, tidak ditahan, maka jangan salahkan kami umat Islam yang akan bertindak, akan kami lawan, akan kami bantai dia sampai titik darah kehabisan. Apa kau berpihak kepada asing? Anjing, babi, kenapa engkau tipu-tipu kau punya rakyat? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu? Anjing, babi, kenapa kau pakai sorban tapi engkau berdiri di pintu-pintu pejabat, di pintu-pintu pemerintah? Ya, seperti itulah kaum muslimin, ya. Ketika Bahar Smith berseberangan pemahaman dengan siapapun, ya, Bahar Smith tidak segan-segan mengeluarkan perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan kasar di hadapan jamaahnya, di hadapan mukibin. Ya. Coba sampai Pak Prabowo disebut pengkhianat. Ya. Bahkan ya kita ini kaum muslimin, kita ini nggak cocok dengan kebijakan pemerintah, yang nggak pas dengan kebijakan pemerintah, mengkritik kebijakan pemerintah, ya itu nggak ada masalah. Tapi nggak harus seperti yang dilakukan sama si Bahar. Ya, ada ulama yang dekat dengan pemerintah, ya, kemudian ulama tersebut ulama su, ya cuma cari harta saja dekat pemerintah, nggak membela kepentingan rakyat. Ya kita kritik nggak ada masalah, tapi nggak harus dengan kata-kata kasar, dengan kata-kata kotor, apalagi di mimbar-mimbar. Di sana didengarkan sama orang tua, didengarkan sama remaja, didengarkan oleh anak-anak, ya. Dan bukan tidak mungkin perkataan-perkataan yang seperti itu akan melekat di pikiran-pikiran, melekat di otak-otak orang yang mendengarkan, terutama para mukibin. Karena mereka pengagum Bahar Smith, mukibin itu. Jadi mereka menganggap apa yang keluar dari mulut seorang Habib, yang katanya zuriat Nabi, yang katanya orang-orang suci, yang katanya pasti masuk surga, ahli surga, maka mereka menganggap apa yang keluar dari mulut Habib itu semuanya baik. Meskipun nyebut anjing, kurang ajar, setan, babi, ya, meskipun keluar kata-kata seperti itu, mukibin bisa saja menganggap itu baik karena keluar dari mulut orang yang mereka anggap mulia. Ya, ya namanya mukibin, ya, IQ-nya jelas rendah, SDM-nya jelas rendah. Ya, bisa saja mereka menganggap perkataan yang seperti itu adalah kebaikan karena keluar dari orang yang mereka anggap mulia.
Ya, apalagi Bahar Smith yang ngomong masih dianggap orang waras. Sedangkan orang-orang gila dari kalangan Habib saja mereka aminkan perkataannya. Hah? Coba perkataan dari Wan Sehan, perkataan dari Abu Bakar Asegaf, siapa namanya yang dari Gresik itu, yang nggak pakai pakaian. Nah ini orangnya nih, ya nggak pakai pakaian, cuma pakai sarung, ya kemudian ya ngeluntung sarungnya itu sampai tinggi. Perkataan orang-orang yang seperti ini saja diaminkan oleh para mukibin, dianggap wali. Ya. Apalagi perkataan orang-orang seperti Bahar, seperti Rizik Syihab. Ya, perkataan yang kasar, kotor, diucapkan secara sadar. Maka bukan tidak mungkin mukibin akan menganggap itu perkataan yang baik, nantinya akan dikeluarkan ketika menghadapi kondisi yang sama seperti yang dihadapi oleh Bahar Smith, dihadapi oleh Rizik Syihab. Ketika mereka berhadapan dengan orang-orang yang berseberangan dengan mereka, mereka akan mengucapkan ucapan-ucapan yang kasar, kotor, yang seperti itu. Dan terbukti kaum muslimin. Ya, ada video. Ini sepertinya di acara pembubaran pelantikan pengurus PWI di Depok, di markasnya Soneta, markasnya Bung Haji Rhoma Irama. Ya. Ada mukibin yang sampai nyeletuk mengeluarkan kata-kata kasar seperti yang biasa diucapkan oleh Bahar. Ya, menyebut anjing. Kemudian si Bahar itu nempeleng kepalanya mukibin itu, ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin dan apa yang dikatakan Bahar. Coba kita simak. Gak ada PWI di Tangerang. Oh, PWI anjing. Jangan ngomong kotor, ya. Jangan ngomong kotor. Hah? Ada akhlak, tolong. Kotor yang lalu. Sudah lihat kan kaum muslimin? Itu video ketika Bahar melakukan aksi penolakan pelantikan pengurus PWI di Depok, di markasnya Soneta. Ya, mereka teriak-teriak untuk menuntut supaya PWI dibubarkan. Ya, kemudian mukibin ada yang nyeletuk. Ngomong apa? Coba kita lihat lagi. Gak ada PWI di Tangerang. Oh, PWI anjing. Jangan ngomong kotor, ya. Ya. Jadi itu loh Bahar. Makanya kalau mau jadi seorang pendakwah itu akhlaknya harus baik. Akhlaknya, adabnya ya harus baik. Kalau sudah terbiasa mengucapkan perkataan kotor, ya sudah diikuti sama jamaahnya, sama mukibinnya. Ya. Kan ada itu pepatah mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau gurunya suka mengeluarkan kata-kata kasar, kata-kata yang kotor, maka muridnya sama, bisa jadi lebih parah lagi. Ya. Dan Bahar ini nggak sadar diri. Ya. Ketika dia melihat orang mengeluarkan kata-kata kasar, kata-kata kotor, ya, dia langsung tanggap bahwa yang seperti itu nggak bener, nggak baik. Ya, nggak boleh dilakukan, tapi dia sendiri melakukan. Coba, ya. Tapi ya mukibin nggak sadar juga, ya siapa sih Bahar, akhlaknya seperti apa, nggak sadar-sadar. Ya sebenarnya sadar, cuma karena sudah terlanjur didoktrin sama Pak Alawi, ya kemudian didoktrin juga sama kiai-kiai mereka. Kan kiai-kiai banyak yang mendoktrin kaum muslimin supaya memuliakan Mbak Alawi, ya. Pokoknya kalau yang ngomong itu Habib, yang ngomong cucu Nabi, percaya saja, ikuti saja, diam saja. Ditambah doktrin dari Mbak Alawi, nggak boleh ngeritik Mbak Alawi. Ya, kalau ada yang ngeritik Mbak Alawi itu sama seperti iblis, makanya mukibin nggak ada yang berani protes. Meskipun tahu sebenarnya itu jelek, nggak mungkin nggak tahu. Ya, fitrah kita ini pasti merasakan bahwa kata-kata kasar, kata-kata kotor itu nggak bener, nggak baik. Ya, tapi karena sudah termakan doktrin ya sudah mereka diam saja. Ya. Makanya hati-hati cari guru, ya hati-hati. Ya, seorang ulama besar memberikan pesan, nasihat, isinya luar biasa. Ya, beliau Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah mengatakan, Inna hadzal ilma dinun, fangzur amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu bagian dari agama, maka hendaknya kalian memperhatikan
dari siapa kalian mengambil ilmu agama kalian. Kalau sudah jelas track record Ba'alawi nggak bener, jangan ngambil ilmu dari Ba'alawi. Ya, jangan pula ngambil ilmu dengan orang-orang yang membela Ba'alawi. Tuh kaum muslimin ya. Semoga bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.